Kita bercepat berapa bulan. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji dari segera tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun susunan pada kesempatan pagi ini, yaitu yang pertama adalah pembuka, yang kedua sambutan, ketiga doa, dan empat penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند والله لا يهدي القوم الظالمين.
جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha suci Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ini kita panjatkan hamdalah bagi syukur kepada Allah yang memberikan rahmat nikmat kepada kami. Salawat beserta salam yang kita bersama-sama mengaturkan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Wali Kota, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat Kepala SD 1, seluruh jajarannya. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman alumni yang telah berpartisipasi dalam Tikas Pensa ini, dan para hadirin yang dihormati Allah. Salam hormat Tikas Pensa untuk Bapak Ibu sekalian. Karena satu hal beliau berhalangan berakhir dengan kita. Pak Agung, Mas Agung itu sedang sebagai pelakoni, jadi mewakili mengikuti jalan pemerintah. Ucapan terima kasih juga kepada panitia pembangunan Masjid Mubakti. Jadi alumnus jadi satu dan jajarannya dari berbagai pihak berupa tenaga dan materi terwujudnya masjid ini. Jadi pada tanggal 20 November bertepatan dengan Maulid Nabi dijadikan masjid Tikas Pensa yang berkapasitas 400 orang dan merupakan salah satu program yang pertama reuni akbar dari reuni akbar 2019. Adapun donasi bangunan para alumni itu adalah dari para alumni sendiri, gerakan Rp1.000 per hari dari para murid, dan donatur dan simpatisan. Donatur dan simpatisan ini terdiri dari saya sendiri yang melaksanakan jaminan itu. Jadi donaturnya itu
juga dari non-muslim, non-alumni, dan non-pribumi Pak. Ya, jadi partisipasi pada masjid ini yang sangat bagus. Jadi Masjid Mubaki ini bisa juga masjid bineka tunggal ika, jadi kebersamaan dari kita semua. Kemudian masjid ini bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keinginan kebaikan, tak terpisahkan masjid ini semoga kelak akan mendapatkan fasilitas perlindungan alam yang megah di surga yang sangat kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah singkat cerita dari perjalanan pembangunan masjid ini. Jadi perjalanan pembangunan masjid ini ketuai Mas Tris, jadi dari alumni 82 yang apa itu memprakarsai pembangunan masjid ini dengan seluruh teman-teman alumni sebidang. Selanjutnya kami mohon pada yang Bapak Wali Kota kiranya berkenan untuk meresmikan masjid ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan kami. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 yang disingkat dengan Negas Pensa. Arema itu pinter ya singkatannya ya. Milenial. Hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Ibu Kepala Sekolah SMPN 1, baik yang saat ini maupun yang online, ada Pak Budi, ada Bu Lili juga, para alumni ya, dan sivitas akademika SMPN Negeri 1 yang saya banggakan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keharusan kita semua. Karenanya, karena rahman rahimnya saat ini kita bisa hadir, sehingga kita diberikan kesehatan dan bahkan kita diberikan inayah, dan karena hidayahnya kita bisa memilih dan menentukan kebaikan yang sehingga hari ini kita ngayu bagio untuk menyaksikan sebuah niat baik, dan saat ini sudah goal, dan atas ridhonya ke depan mudah-mudahan kita berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap berlimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu dan saudara sekalian saya hormati, karena di sini saya diminta tadi untuk tausiah. Wani bayar tiro. Resmen tausiah dulu, double. Prof, double siapa Prof itu Prof. Para Bapak Ibu dan saudara sekalian saya hormati, terlebih yang menyampaikan prakata tadi, masjid ini dibangun adalah kolaborasi karena alumni semua sivitas akademika Jimpitan Seribuan yang memprakarsai ini dengan ikatan alumni, dan di sini adalah bersama-sama bahwa tempat ibadah ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tentu saling support ketika manusia yang berketuhanan yang Maha Esa memahami, menghayati dan mengamalkan apa yang menjadi titah agamanya, insya Allah di dunia ini lurus-lurus saja. Tidak ada yang merasa hebat, tidak ada yang merasa lebih tinggi,
tidak ada yang merasa kuat, karena sesungguhnya kita itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang merasa bahwa dirinya bisa berdiri sendiri, karena manusia itu lemah. Inilah mudah-mudahan yang menjadi filosofi dan substansi dari pembangunan masjid, yang insya Allah akan mendidik anak-anak kita menjadi insan yang paripurna, yang mau menghargai jasa orang lain, yang akan terus menguatkan potensi diri bahwa kita ini menjadi khalifah, menjadi pemenang. Karena hanya itulah ya, yang akan menguatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi umat Islam adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mensyukur ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita tidak tahu ya, apakah Allah dulu sudah merencanakan sesungguhnya potret surga itu di Indonesia. Karena apapun ada di Indonesia. Orang yang masuk ke surganya Allah gambarannya adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Sebuah, kalau diartikan minjem bahasanya orang Hindu, surga. Kalau saya tidak bisa mengartikan jannah. Jannah itu adalah simbol kehidupan yang akan ada kedamaian, ya, yang tidak ada keresahan, situasi yang selalu bahagia digambarkan. Karena biasa manusia ini adalah pada hidup dalam kehidupan nyata, maka digambarkan di Jazirah Arab yang susah air, yang gersang, itu digambarkan ada rumah mewah yang di bawahnya ada aliran sungai yang memericik. Itu kan sudah puncak ya, kebahagiaan dari segi materi di dunia. Dan itu ternyata di Indonesia ditemui semuanya. Rumah pinggir kali ya. Sekarang ganti, kalau dulu kan orang juga rumah pinggir kali, sekarang yang dicari rumah yang di tepi sungai. Bahasanya nggak rumah tepi sungai, tapi apa? Banyak reporter rumah pinggir kali aja ini reporter. Dia kan pinggir jalan yang dicari, sekarang malah rumah yang tepi kali. Nah itu ada di Indonesia. Saya pikir ini adalah keistimewaan wajib hukum kita bersyukur. Tidak ada di belahan dunia ini senikmat kita menjadi warga negara Indonesia. Maka keharusan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi warga negara Indonesia, jangan mau diadu domba, dicaci-caci, gara-gara IT gampang menyalahkan. Bangun masjid ini menjadi kebersamaan kita semua. Mesti aja ya, ada aja. Wah, simpitan saya itu dipanggil Pak Budi, waktu itu kan kepala sekolahnya. Dan wah, ini alumni kurang transparan, itu ada aja ya. Caranya apa? Caranya orang yang niat baik tadi tidak bisa kesampaian. Setan sudah berikrar dalam setiap agama pun yang namanya pada manusia itu ada kebaikan dan ada kejahatan. Nah, proses masuk ke arah bagaimana kita bisa menelusuri kebaikan dan kita istiqomah melaksanakan kebaikan itulah melalui pendekatan-pendekatan ilahiyah, pendekatan-pendekatan ketuhanan. Dengan jalan apa? Ya pakai masjid tadi. Masjid itu adalah isim masdar, bahasanya sajadah itu masjidan. Jadi tempat kita bersujud. Bayangkan tempat bersujud, sujud itu adalah mesti ke bawah, bawah adalah tanah. Kita ingat bahwa kita asalnya tanah, kembali itu ke tanah. Sehebat apapun kepala negara pun ya, kamu asalnya tanah, sama dengan rakyat. Dan kau nanti akan kembali ke tanah, model apapun. Hindu mungkin diabukan, jadi tanah juga. Berbagai macam kita kembali pada tanah, karena dulu kita tanah. Tanah itu punya unsur 3, ada unsur airnya 4, ada unsur airnya, ada unsur apinya, ada unsur
airnya. Ada 4 unsur, 3 atau 4. Air, di tanah itu ada unsur airnya. Terus ada unsur udaranya. Coba nih jenengan kalau ada yang biasa gali jenazah, ada uapnya, ya. Di dalam tanah juga ada airnya. Di dalam tanah itu ya ada apinya. 4 unsur itu sebenarnya ada pada diri manusia. Maka cara bagaimana kita supaya benar-benar kembali kepada tanah, caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka subhanallah bahasanya, kalau bahasa agama, kalau ada ayat diawali dengan subhanallah, mesti ada peristiwa yang luar biasa. Mohon maaf, saya menantikan dengan agama Islam. Orang yang taat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pasti rasanya kelak akan mendapatkan keberuntungan. Karena apa? Karena itu adalah kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Sisi lain, agama lain juga itu. Orang yang mendekatkan diri totalitas kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kenapa kita sholat ini? Saya sering tanya kepada jamaah. Saya tanya, dengan sholat itu kok bacaannya ya tetap jamnya tetap ya, apa beda? Subuh yaitu bacaan mungkin Allahu Akbar. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu ulang lagi dulu? Ya, diulang lagi asar, diulang lagi maghrib, diulang lagi sampai isya, tidur bangun gitu terus. Karena sebetulnya dalam kehidupan kita ini proses dan perlu pengingatan. Zuhur, asar, ada proses kita lupa dengan asal usul kejadian kita. Mungkin ada rasa kesombongan. Wah, jadi kepala sekolah, mengaku aku lebih hebat dibanding guruku. Naik lagi, jadi kepala dinas. Wah, saya tak perintah dari aku tak pindah loh. Ya, merasa lebih. Kepala dinas kalah kalau wali kota, aku sembarang tak pindah di besok. Semuanya merasa dan tidak pada satu potret kita semua bahwa Allah Akbar, yang paling agung itu hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka saya paling enggak senang, paling enggak itu melihat orang yang sombong. Karena kalau orang yang sombong berarti dia sudah masuk pada dirinya sifat ketuhanan. Yang boleh sombong itu hanya Tuhan. Dan supaya kita tidak sombong, maka terus diingatkan dalam umat Islam 5 kali dalam sehari semalam terus. Kepala yang sangat berharga sejajar dengan kaki kita di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan kami masjid yang saat ini sudah selesai dibangun akan menempatkan anak didik kita tidak mempunyai rasa sombong. Kuncinya di situ. Orang sombong tidak akan berhasil. Orang sombong maka dia tidak mau, pinter dikit dia tidak mau belajar. Ya, punya uang dikit atau dia merasa akunya lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan masjid yang saat ini akan sudah difungsikan ya. Tapi secara seremonial hari ini akan diserahkan. Mudah-mudahan akan membina anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang unggul. Pendekatan ilahiyahnya dan ketawatannya kepada Tuhan, dan diimplementasikan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa yang lain. Maka ayat perhatikan ya, alladzi barokna, tempat sujud yang satu dengan sujud yang lain memberikan keberkahan, memberikan kedamaian, memberikan pencerahan, memberikan situasi yang membahagiakan. Saya tanya ibu, para bapak, kira-kira di tengah kehidupan kita ada paradoksinya enggak? Orang yang sholatnya aktif tapi nggak tonggo karupun, ada atau tidak? Wonten nggih? Ada apa banyak?
Ada orang yang ibadahnya bengi sholat tahajud, awal sholat duha, ambek tonggo niku lho kasan-kasan dan kasut. Wonten apa mboten? Di SMP 1 nggak ada, alhamdulillah ya karena nomor 1. Nih, nggak ada di sini. Karena ini tuh orangnya berarti dia sholatnya Allahu Akbarnya belum terimplementasi. Kenapa? Coba sedikit kami belokkan. Ya. Orang sholat itu syarat rukunnya, ya, syaratnya harus menutup aurat, pakai celana. Apakah yang berkontribusi membuat celana, yang membuat jadi celana itu siapa saja? Macam-macam sampai oleh panitia non muslim, bahkan mungkin ada yang ateis juga. Apakah pernah berpikir bahwa kita harus bersyukur pada yang lain karena menjadi sholatnya sah gara-gara yang lain? Lu betong kan? Dalam kehidupan kita sekarang luar biasa. Menghargai, menghormati itu kayak susah. Ya ini sudah mulai tergerus ya, sudah ada dekadensi moral, degradasinya sudah terus menurun, dan itulah ancaman kita. Karena ketika fungsi masjid dan orang yang berada di masjid benar-benar mendalami dan memahami apa yang dia lakukan, insya Allah yang namanya kehidupan kita akan bahagia. Sa'adah fi dini wa dunya wa akhirah. Maka kita berharap masjid yang berkontribusi ya ini akan menjadi embun penyejuk di alam barzakh kita semua. Akan menjadi lilin-lilin penerang dan pencahaya di alam barzakh kita semua. Akan menjadi cahaya penerang di tengah kegelapan ketika kita nanti oleh Allah alhamdulillah mendapatkan kegelapan, dan akan menjadi butiran-butiran yang menyejukkan kita semua, dan akan bisa kita membuat tenggorokan kita ini tidak haus ya, di saat semua orang mendapatkan kehausan. Karena apa? Karena keikhlasan kita, niat membangun kita terus turun ya, apalagi mau mensupport mencari, yakinlah bahwa itu semua akan dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karenaku, kata Allah, maka akan aku bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan kita semua dalam tingkai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten saged ceramah panjang amplop paling ya foto. Leh. Iki akeh sing penting nggih. Oleh ajudan itu ningali kula berarti suruh tanda saya ditunggu bergeser ke acara yang lain, karena ada 5 acara yang jaluk ditekani kabeh, berarti ditekani pure. Jadi dididik ya, nanti kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan ini masih di bulan Rabiul Awal, pas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang serba ketepatan, semua sudah diatur oleh Allah. Golek dinone yang pas nggih. Saya terus ingat dulu silaturahmi Pak Budi, Pak, alhamdulillah jempitan 1000 ini. Nggih. Luar biasa Pak, sedikit tambah 1000 niku amanah ya Allah. Prok 1000 itu kira-kira duit saiki kerupuk ini. Pinten Bro, tahu belanja kerupuk enggak Bro? Sampai ada tambah 2. Deh, ini kerupuk sak bungkus malah oleh Bro. Deh. Itu 1000 kekuatan kita umat ya, warga negara kita
Dulu pernah saya kalkulasi, kalau hitung-hitung, sak kota Malang itu jumlah kakaknya kan 350.000. Leping sewu sedino itu bisa terkumpul 350 juta. Setahun ini ya, saya perkirakan lebih dari 150 miliar. Sewu. Kalau rukun, pada saling mencurigai, duit saya itu disurm paling utang. Ada lembaga tersendiri yang mengelola dari uang seribuan. Kemarin akhirnya orang berpikir oleh COVID itu bingung kan? Ekonomi wabah bingung. Nah, kalau udah mulai awal sewuan, enak menjadi lumbung kita semua. 1.000, masuk kepala dinas saya sekelas kepala dinas mau masak 1.000. Kepala sekolah mari sertifikasi maksud saya. Nih. Dan mungkin lah, mungkin orang itu biro saya kira contoh ada 200 miliar tanpa itu luar biasa. Nah, alhamdulillah kontribusi anak-anak didik kita dengan 1.000-an juga ikut membiasakan, karena hidup itu harus ada pembiasaan. Membangun karakter itu adalah pembiasaan yang baik, yang walaupun awalnya ada pemaksaan ya, tapi kalau sudah menjadi perilaku, insya Allah itu menjadi pembiasaan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumayyad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala
Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah tawil umurana wa hasina samana wa hasina rizqana wa thabbit imanana wa tahtim lana bi husnil khatimah. Wa la tahtim lana wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa asma' alaina bil khairin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peneduh kami semua, yang melindungi kami semua. Kami hadir di sini adalah karena-Mu ya Allah. Kami hidup adalah untuk-Mu ya Allah. Dan kami berharap ya Allah karena ridho-Mu kelak kami berada di pangkuan-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih Sayang, kami sadar bahwa kehidupan kami gelimangan dosa, noda dan dosa ya Allah. Maka untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dan dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami bermunajat memohon kepadamu. Pada hari ini kami akan menyerahkan sedikit harta yang dulu pernah kami titipkan kepadamu berupa bangunan masjid ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah masjid yang akan kita pakai semua ini bermanfaat bagi kita semua ya Allah. Mudah-mudahan menjadi cahaya dalam kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan menjadi penuntun dalam sisa hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak mau menyesal ya Allah. Sebagaimana firman-Mu dalam surat Al-Munafiqun ayat 9-10 ya Allah, bahwa jangan Engkau jadikan harta benda dan anak-anak kamu menjadi penghalang dan penghadang kecintaanmu kepada Tuhan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikan harta kami yang saat ini kami kuasai ya Allah menjadi sarana untuk bertemu dengan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan amanah usia yang saat ini Kau berikan kepada kami ya Allah menjadi perantara kedekatan dan kecintaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon di tempat yang penuh berkah ini ya Allah, jadikanlah masjid yang akan diserahkan dan digunakan ini ya Allah menjadi wahana untuk menempa ilmu, menjadi tempat untuk mendekatkan diri bagi anak-anak kami ya Allah, anak turunan kami ya Allah, menjadi anak-anak yang mengabdi kepada nusa, bangsa dan agama ya Allah, yang taat dan patuh kepada guru dan orang tua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar bahwa ketika kami Kau berikan amanah, kami banyak yang tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Allah. Maka tunjukilah kami ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah untuk melanjutkan dan memberikan sesuatu yang terbaik pada nusa dan bangsa di sisa hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami semua ini sadar bahwa kami ini milik-Mu ya Allah. Kapan Kau ambil kami siap ya Allah, akan tetapi kalau boleh kami minta ya Allah, jangan Kau ambil dulu sebelum kami bersih hati kami, sebelum kami mampu membersihkan jiwa kami, sebelum kami mampu meyakini dan mengamalkan apa yang menjadi keyakinan kami adalah semuanya adalah untuk-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf manakala ada salah dan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media siap ya? Monggo. Bapak yang monggo Bapak tadi yang Kenapa dengan Mustafa Rasulullah Jibril bayi Allah di Ustazina kita di masyarakat ulama Jalla Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid Temu Bakti. Temu Bakti SMPN 1 ini dengan resmi digunakan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tidak